Is das Ya, bereits zu sehen? ya. Sudah dilihat? Bisa dilihat? Eh, Oke, baik. Saya sudah boleh saya katakan sudah jarang ikut Zoom iya, tapi tidak pernah sharing seperti ini lagi sehingga saya konsepnya tidak terlalu tahu lagi. Baik, selamat ya. Kalau di sini sekarang sudah jam 1:10 pagi atau tengah malam. Kalau di Saya tidak tahu apakah kita ini semua dari Belanda, tapi ada ini Ibu Gottwald ini dari Jerman. Yang lainnya Belanda semua kah? Saya tidak tahu nih. ada Dan dari saya perhatikan, Amerika, ada dari Amerika, Swiss, ada tadi hostnya tadi dari Prancis, tinggal di Prancis. ya itu kan masih Eropa ya. Ya, Ya, dia kan jadi masih. jamnya masih serupa. Tapi kalau seperti saya ini kan sebenarnya kalau secara waktu ini waktunya otak saya ini sudah sebenarnya tidur ya. Jadi mungkin kalau dari Amerika ada yang 12 jam di belakang dan lain sebagainya. Baik, bagaimanapun itu saya senang bertemu dengan Bapak Ibu seluruhnya yang dimanapun di seluruh dunia ini, terutama yang di Eropa. Saya dapat tadi berita bahwa di sana temperaturnya panas 27 derajat. Kalau di sini 27 derajat belum apa-apa ya kalau di Jakarta. Di Sumatera saya sedang di Danau Toba, di sini di hotel. Ini saya ada di hotel ini bukan di rumah. Em, Tadi saya lihat temperaturnya 14 derajat, jadi cukup dingin kalau di sini disebut. Di sana 14 derajat masih santai-santai ya. Saya masih dapat bayangkan bagaimana temperatur tersebut. Baik, terima kasih saya sudah diminta dan diundang untuk berbicara malam ini di grup ini. Saya yang kedua kali mengikuti acara ini dan berbicara di hadapan Bapak Ibu seluruhnya. Kiranya persiapan yang saya lakukan ini bisa membantu kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ya, saya ingin kita berdoa sebentar. Tuhan dalam surga, hamba-Mu meminta kepada Tuhan. Kiranya Tuhan beserta dengan Roh Kudus bagi kami semua yang ada di dalam Zoom ini untuk mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin pikiran kami untuk memahami apa yang Tuhan mau sampaikan pada malam ini, pada siang hari atau sore hari ini, dimanapun kami berada Tuhan. Agar kami paham bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Ya, khotbah atau renungan malam ini saya pilih dengan tema pengaruh terbesar. Dan subtemanya yang diberkati Tuhan menjadi berkat untuk sesama. Kita akan dalami tema ini, tetapi saya membaca sebentar, hanya sebentar saja. Nanti kita perdalam tentang tulisan tentang Abraham atau Abram zamannya, masih belum Abraham, di Kejadian 12 ayat 2 yang mengatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita tinggalkan sejenak apa yang tertulis di sini, lalu kita melihat dan mendengarkan bagaimana kondisi-kondisi saat ini di seluruh dunia ini. Ini sebentar nih. Oh, oke. Ada yang baik. Ada hal-hal kasus-kasus aktual yang mungkin akan membuka hati kita dan pikiran kita untuk mengerti nanti apa yang kita bicarakan mengenai firman Tuhan. Ada proses politik seluruh dunia yang sedang memanas, yang akan saya sampaikan sedikit. Kemudian keributan dan penjemuhan di antara umat-umat Tuhan dalam jemaat dan organisasi kita sekarang secara keseluruhan. Ini dua tema yang besar. Mungkin ini akan menjadi satu juga berita-berita yang kita dengarkan sekarang di dunia ini, termasuk di mana-mana kita berada. Donald Trump dengan adanya dia membuat semua dunia digoncang, termasuk Indonesia.
Saya tidak tahu kalau di Belanda atau di Jerman bagaimana pengaruhnya. Tetapi di sini dengan naiknya tarif-tarif yang impor dan ekspor yang diputuskan atau diperintahkan oleh Donald Trump kepada semua timnya, membuat goncangan, bahkan keributan antara Amerika dengan China. Kita lihat bahwa ini situasi yang membuat kita tidak nyaman sementara ini. Di Indonesia ini kita rasakan bahwa semua ketakutan dengan situasi ini, apa dampaknya kepada kita semua. Dan itu berpengaruh juga kepada psikologi atau psikologi dari orang-orang yang paham dengan ini, yang banyak bergaul dengan dunia luar sana, apa terjadi dengan akibatnya kepada setiap produk yang ada di mana kita sementara ini tinggal. Indonesia banyak yang bermasalah dengan hal ini. Kemudian ini yang sangat panas ini sementara di Indonesia. Presiden Jokowi bukan almarhum, mantan Presiden Jokowi melapor ke Polda hari ini, ke polisi, untuk, ya, apa sebabnya? Karena ijazah palsu yang disebutkan dan sudah bertahun ini menjadi satu persoalan kepada seorang masanya presiden dan sekarang sudah mantan presiden dikejar-kejar. Ini membuat sebuah bangsa ini kebingungan dan bahkan saling berpolemik pro dan kontra. Kita lihat atau saya bisa lihat, mungkin kalian di sana hanya mendengarkan saja, tapi saya bisa lihat bagaimana orang-orang panas satu sama lain dan bahkan bersiap untuk tempur dengan segala kekuatan yang ada. Jadi ini membuat orang tidak tenang di Indonesia ini sementara ini. Dan pemerintahan kita pun melihat ini satu keresahan yang besar di antara masyarakat. Membuat orang-orang tidak tenang, bahkan menyiapkan segala macam persiapan untuk yang satu untuk membela, tapi yang satu juga untuk siap menyerang. Saya tidak tahu dan bagaimana ujung-ujungnya, tapi saya percaya bahwa mantan presiden ini tidak memiliki ijazah palsu. Dan berikutnya ini ada yang terjadi tidak jauh ini tidak jauh dari rumah saya di Bogor. Saya kebetulan di Danau Toba pada saat ini sudah sejak 4 bulan lebih saya di Sumatera. Um, tapi di sana, dan ini pernah juga terjadi di rumah saya di Kiel, di Jerman, di Kiel, kita tidak tahu bagaimana tetangga itu. Ini suami istri mati dua-duanya. Tapi yang lebih hebat lagi, tidak ada yang tahu. Ini dua orang tua yang berusia hampir 80, tidak ada keluarganya, dekatnya, dan pada waktu mereka meninggal, diberitahukan kepada anak-anaknya, dan tidak ada yang mau datang untuk melihat kedua orang tua ini meninggal di rumah. Ini mengerikan ini. Bisa terjadi di samping kita. Pergaulan dan persahabatan antara orang-orang oleh berkembangnya yang mana disebutkan egoisme itu semakin kelihatan bukan hanya di waktu zamannya saya juga di Jerman atau di mana-mana, bahkan di Indonesia sudah semakin berkembang egoisme ini antara satu dengan yang lain, tidak memperhatikan sebelahnya siapa dan bagaimana. Dan ini ada kedua orang ini atau suami istri sangat rajin ke gereja. Mereka itu anggota gereja dari gereja Bethel Indonesia di Bogor. Ya, sangat sangat bergaul dengan gerejanya, tetapi orang-orang sekitarnya tidak memperhatikan sama sekali bagaimana keberadaan daripada kedua orang tua ini dan meninggal. Dan anak-anaknya, coba, anak-anaknya yang ada yang cukup jauh, tapi ada yang cukup dekat, tidak mau datang melihat kedua orang tuanya meninggal dan dikuburkan. Nah, ini yang terjadi beberapa tahun lalu. Ini kejadian di Jakarta. Umat-umat Tuhan mendemonstrasikan dirinya terhadap perkembangan yang ada dalam gereja Masjid Advent hari ke-7. Ini satu situasi yang sangat-sangat buruk. Kita ribut, kita tidak puas karena
yang terjadi di organisasi kita ini menurut beberapa orang. Ini memalukan karena yang Bapak Ibu lihat di dalam foto ini bukan orang Advent semua, tapi digunakan oleh orang Advent untuk membantu mendemonstrasikan bagaimana kejadian di gereja Masjid Advent hari ke-7. Yang lebih hebat lagi, ada seseorang yang datang dari luar. Ini gambar sebelah kiri ini. Sengaja datang dari luar negeri, bukan dari Indonesia nih orangnya. Dan menuliskan seperti ini, lebih jelasnya, pendeta yang mencuri uang gereja dan berzina harus dipecat, dicabut gelar pendetanya. Tindakan ini penting untuk melindungi iman pendeta-pendeta yang masih mau kudus. Bapak Ibu, ini bukan hanya di Indonesia terjadi. Di seluruh dunia sudah kedengaran betapa goncangan di dalam umat Tuhan terjadi antara sesama. Banyaknya pemahaman-pemahaman yang berbeda saat ini. Ada kelompok yang tidak percaya dengan adanya kita sebut itu Trinitas. Yang tidak percaya kepada Roh Kudus adalah bagian daripada ketuhanan itu. Membuat keributan dan ketakutan, keraguan-raguan, bahkan ada yang mundur dari imannya dan meninggalkan gereja Masjid Advent hari ke-7. Jadi ini goncangan-goncangan yang datang kepada semua umat-umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Di Indonesia ini, dengan pengalaman saya setelah saya kembali ke Indonesia sejak 14 tahun lalu, saya perhatikan banyak juga yang berubah dengan adanya situasi yang sekarang. Bahkan orang mengatakan, nggak usah kasih atau transfer lagi perpuluhan kepada gereja, karena itu akan menjadi persoalan. Pendeta-pendeta ini akan mencuri dan korupsi dan lain sebagainya. Saya kebingungan dengan perkembangan-perkembangan yang ada sekarang di tengah-tengah kita. Dan bukan hanya di masyarakat secara keseluruhan di Indonesia ini, tetapi di antara umat-umat Tuhan. Kalau saya lihat perkembangan gereja kita Masjid Advent hari ke-7 di Indonesia ini sangat, untuk saya secara pribadi, sangat mengkhawatirkan bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang digunakan Tuhan. Kembali kepada Abram, setelah kita melihat apa yang saya tunjukkan secara singkat barusan mengenai perkembangan dan situasi yang terjadi di luar sana ataupun di dalam gereja kita. Abram kita baca tadi mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini aku ini yang dimaksud adalah Tuhan, dan mengatakan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita tahu dan paham bagaimana kalimat ini muncul kepada Abraham. Kalau kita membaca dan mempelajari tentang Abraham ini, dia bukanlah seorang orang Advent, tetapi dia adalah seorang yang percaya sama Tuhan dan sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya, sehingga dia mendapatkan panggilan dari Tuhan, dikatakan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan tunjukkan kepadamu. Bapak Ibu, kalimat ini saya dapat rasakan, dan saya kira kita semua dapat rasakan yang di luar dari kampung halaman di mana kita lahir. Saya ingat bagaimana saya dulu tahun 1972 terbang ke Eropa, tidak mengerti bahasanya, tidak tahu siapa, tidak kenal apapun, dan berangkat ke negara Jerman, seperti Bapak Ibu yang ada di sana, di luar. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi di situ. Ya kan? Saya ingat hari-hari pertama, pada waktu di gereja sahabat pertama, di kelompok orang-orang muda, zamannya, kita waktu PA, mereka tertawa, saya rasakan sepertinya saya yang ditertawakan, karena saya tidak mengerti bahasanya. Saya berkomunikasi dengan orang lain,
di situ tidak bisa dengan bahasa Jerman karena masih belum mengerti. Pergumulan untuk mengerti semua apa yang ada di Jerman itu saya kira tidak perlu saya jelaskan, tetapi itu banyak membuat kita lama untuk dapat bergaul dengan mereka. Jadi saya dapat rasakan bagaimana kejadian ini terhadap seorang yang namanya Abraham, diberangkatkan, disuruh pergilah kau kepada satu tempat yang dia tidak tahu, tetapi dia diberangkatkan dengan satu pesan untuk menjadi satu bangsa yang besar dan dan akan memberkati Abram, masih belum Abraham, memberkati Abram kemanapun dia pergi dan dia menjadi berkat kepada siapapun. Um, saya dapat mengerti situasi yang apa yang Abram rasakan pada saat dia mendapatkan perintah seperti itu. Mungkin banyak orang ragu-ragu, mungkin banyak orang seperti kita tidak memiliki kemampuan untuk pada saat itu memutuskan karena perjalanan yang kita tidak tahu di masa depannya. Kalau kita ingat perjalanan atau baca perjalanan dari Abraham ini dalam Alkitab, dia seorang yang benar-benar dekat sama Tuhan, tapi dia juga mempunyai pergumulan tersendiri. Banyak informasi tentang apa yang dia alami oleh Abraham di tengah jalan. Tapi yang menjadi kekuatan baginya adalah bahwa dia percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh bahwa Tuhan akan memberkati dia. Percaya penuh di dalam perjalanan yang sulit. Uh, saya di dalam khotbah yang lain, saya membuat satu peta tentang perjalanan daripada Abraham ini. Dari Ur sampai Kanaan itu secara garis lurus berjalan 1.450 kilometer dengan sejumlah, kalau saya tidak salah membaca, lebih dari 3.000 binatang dengan seluruh anggota-anggotanya yang dia bawa keluar dari tanah Ur. Coba kita bayangkan, kalau di sini, di Danau Toba, di sekeliling Danau Toba ini sudah ada 5 suku yang saya tidak mengerti bahasanya. Ya kan? Saya Batak Toba, lalu pindah ke tanah Karo, berbahasa Karo saya tidak mengerti, ke Simalungun juga saya tidak mengerti bahasanya, dan lain sebagainya. Artinya, kita bisa dapat bayangkan, setiap kali dia datang kepada satu lokasi tertentu, dia sudah berbahasa dengan yang lain, budayanya berbeda, cara-cara hidupnya berbeda, dan ini akan menimbulkan pergumulan yang tertentu, sebagaimana saya masuk ke dalam satu daerah di sini, yang saya harus bertanya, bagaimana saya menempatkan diri di tengah-tengah mereka. Dan di sini lebih dari itu lagi, dia bukan hanya menempatkan diri, tetapi dia membawa satu pesan dari Tuhan menjadi berkat kepada di mana dia berada. Bapak Ibu, ini tidak mudah sesungguhnya. Tapi Abraham, karena dia mempunyai kepastian dan kekuatan dan kepercayaan bersama Tuhan, kemanapun dia pergi, dia akan menjadi berkat karena dia diberkati Tuhan. Jadi khotbah kita pada hari ini, apa yang dimaksud dengan pengaruh terbesar itu? Ada 4 materi yang kita boleh dapatkan dari perjalanan Abraham. Abraham menunjukkan kepada kita dari penjelasan yang singkat yang saya sampaikan barusan, bahwa dia tahu Tuhan adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu, saya percaya pada waktu kita pergi dari Indonesia ke sana, atau saya pulang dari Jerman ke Indonesia, kita mempunyai kepastian bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan berkat. Saya sangat mengingat perjalanan kehidupan saya di Jerman itu. Betapa, ya gimana ya, lepas dari orang tua. Tidak ada teman baru-baru yang saya tahu, apalagi di Kiel zamannya kami pada waktu saya kuliah di sana. Kami sejumlah 25 orang saja, orang Indonesia di kota Kiel. Tapi saya tidak pernah tahu di situ ada orang Indonesia.
8 bulan saya tidak pernah ketemu orang Indonesia. Dan saya hanya bergaul dengan orang-orang yang ada di dalam gereja. Saya bergaul dengan orang-orang Advent dan sekecil itu. Jadi saya kebingungan baru-barunya karena saya tidak bisa menyampaikan apa yang mau saya sampaikan. Tetapi karena saya tinggal bersama dengan pendeta sekitar 3 bulan di rumahnya, saya ditempatkan di rumahnya. Lalu saya dipindahkan ke gereja. Saya menjadi eh, dalam bahasa Jermannya itu koster ya, penjaga gereja ya di gereja kita di Kiel selama 5 tahun. Di situ saya belajar bahwa dengan Tuhan kita atau saya hidup dan belajar mengerti bagaimana untuk hidup di dalam di negara Jerman. Karena saya selalu sampaikan di sini karakter kita yang ada di Indonesia, cara-cara kehidupan kita yang ada di Indonesia ini. Kalau kita pindahkan ke Jerman, lalu hidup sebagai orang Indonesia di Jerman, di Belanda, di Amerika, kita akan segera dipulangkan ke Indonesia. Tapi karena kita hidup bersama konsep kehidupan dan budaya yang ada di Eropa, di mana saja, dan kita percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan sebagaimana Abraham yang diberkati Tuhan. Karena kita percaya penuh, atau saya percaya penuh, sumber segala berkat hanya ada di Tuhan. Itu kekuatanku. Ya, saya berterima kasih kepada Tuhan oleh karena seluruh perjalanan kehidupan saya di Jerman, dengan seluruh pendidikan saya, yang saya rindukan menjadi seseorang ahli di situ. Kembali saya ke Indonesia membawa ilmu yang saya dapatkan di sana oleh karena Tuhan memberkati perjalanan saya. Saya percaya Bapak Ibu juga di sana adalah sampai di situ dan hidup saat ini di sana dengan kepastian pada awalnya berangkat dari Indonesia ini karena di sana ada Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua, bersedia menerima dan mengalami berkat. Ini hanya saya lemparkan dulu temanya, saya sudah buka dengan yang Amin. pertama, tapi nanti ada kabar. Yang ketiga, menangkap berkat Tuhan terbesar. Yang keempat itu yang kita handle, bersedia membagikan berkat kepada orang lain. Nah, tadi kita sudah berbicara dengan yang pertama, maaf tadi tidak saya buka. Saya sebutkan di sini adalah sangat penting mengetahui bahwa hanya Tuhan sumber dari berkat itu jika kita mau menjadi berkat. Dan selanjutnya, barang siapa tidak memiliki sumber berkat itu, pastikan bahwa kita tidak bisa menjadi berkat. Jadi ini kekuatan Abraham, bahwa dia tahu Tuhan itu adalah sumber berkatnya, sehingga dia menjadi bisa berkat kepada orang lain. Ini harus kita pastikan kalau kita mau menjadi berkat kepada orang lain. Tidak bisa kita menjadi berkat kepada orang lain kalau kita tidak tahu sumbernya. Karena sumber dari berkat hanya satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan. Oke, itu tambahan lanjut. Yang kedua, bersedia menerima dan mengalami berkat itu. Apa itu? Ini harus saya tindakan sedikit ya. Saya tuliskan, barang siapa yang mempunyai iman yang teguh dan percaya kepada Tuhan, tidak perlu ragu bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Kalau saya bergaul dengan Tuhan, di sini dikatakan, a faithful person will be richly blessed, di Proverbs 28 ayat 20. Blessed are they who see beautiful things in humble places where other people see nothing. Artinya, berkat Tuhan itu dijanjikan kepada barang siapa yang mempunyai iman kepada Tuhan. Ya, iman ini di Indonesia ini sekarang aktivitas saya yang terutama saya lakukan, terutama di Sumatera ini, sejak saya di sini, menjadi seseorang yang membawa pekabaran Tuhan kepada umat orang Batak di tempat ini. Saya bergumul dengan yang namanya gereja Protestan karena gereja Protestan di sini yang paling besar dengan adanya Nommensen. Teman-teman saya yang di Jerman ini tahu dengan Nommensen. Nommensen adalah pembawa
Alkitab, kebenaran yang dia tahu ke tanah Batak. Ini perlu kita tahu, ya perlu kita tahu. Seorang Normanson yang kualitasnya dalam perjalanan dia menjadi seorang penginjil seperti Nyonya White mempunyai pengalaman hampir serupa, ya kan? Tapi pada waktu dia mengalami kecelakaan di Jerman, dia berbicara dengan Tuhan dan mengatakan, kalau Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya akan berangkat untuk menjadi seorang misionar. Dan dia datang ke Tanah Batak. Di Tanah Batak disebutkan dia seorang rasul orang Batak. Dan yang saya sangat senangi dan senang berbicara tentang Nommensen. Seorang Nommensen membuat di seluruh dunia orang Batak berjumlah lebih dari 8 juta pengikut gereja HKBP, Huriak Batak Protestan. Ini menjadi satu kesenangan bagi saya, karena dia membuat orang Batak yang sama sekali hidupnya anamisme, yang tidak mengetahui Tuhan. Dan pada waktu dia datang, dia sering mau dibunuh oleh orang Batak, tapi tidak pernah ada sesuatu yang mampu untuk membunuh Nommensen. Bahkan pada satu ketika dia dicoba untuk diracuni dan dia tidak mati. Dan dari situlah orang Batak yang pertama menerima kebenaran tentang Yesus. Dan jumlahnya seperti yang saya sebutkan tadi, 8 juta. Dia atau Nommensen memiliki iman yang sangat sangat teguh, percaya penuh kepada Tuhan, dan tidak takut akan perjalanan ke tanah Batak, karena dia tahu dan dirasakan seperti seorang Abraham, janji Tuhan kepada orang yang beriman kepada Tuhan tidak akan pernah gagal. Saya duga, dan saya percaya, Bapak Ibu di mana saja pun, di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, bahkan sampai usia kita yang sudah lanjut ini, ada di sini masih orang-orang muda, saya percaya juga akan mengatakan yang serupa, bahwa iman kita yang kita miliki ini membuat kita bertemu juga pada malam ini, karena kita rindu diberkati Tuhan. Dan Tuhan itu kepada orang yang sungguh-sungguh datang meminta pertolongan kepada Tuhan, dia akan tidak pernah gagal mengalami janji Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Tuhan itu akan memberikan berkat itu kepada orang yang bersedia menerimanya dan akan mengalami berkat-berkat itu. Sering saya sebutkan, atau mungkin seperti ini. Ada, saya kira, melihat tadi beberapa wajah yang ada di Zoom ini, yang usianya mungkin sama dengan saya. Usiaku sekarang 71 tahun dan ada yang lebih tua dari saya. Bapak Ibu mungkin masih mengingat pada tahun 70-an, saya tidak ingat tepatnya tahunnya. Kalau saya antara 76 sampai 78. Kita di Indonesia mengalami satu krisis seperti tahun 98. 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah. Artinya yang mau saya sampaikan seperti ini. Orang tua saya mengirim saya ke Jerman sekolah. Tapi pada saat itu, pada waktu krisis itu, orang tua saya mengatakan pulang ke Indonesia karena tidak lagi bisa mampu mengirimkan dana pendidikan saya, oleh karena semua apa jumlah yang disediakan di bank pada saat itu menjadi bernilai kecil. Tapi saya bilang sama orang tua saya, Bapak, Mama, saya tidak akan kembali ke Indonesia. Apa akibat daripada kalimatku ini, Bapak Ibu? Saya tidak punya kamar, saya tidak mempunyai uang untuk makan, dan saya kuliah tanpa ada uang saya lagi. Kemana saya pergi? Karena saya tidak mampu bayar kamar. Saya tidur setiap malam seperti ini. Dari jam 7 sampai setengah 4 pagi,
di diskotek. Saya duduk di kursi dan tidur saya sampai setengah 4 pagi. Dan setengah 4 pagi, teman saya datang yang menjaga, disuruh saya pulang. Tapi kemana saya pulang? Karena tidak punya kamar. Saya lalu lanjut ke universitas, saya tidur di universitas, di bangku yang ada di sana. Selama 4 bulan, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kau menjanjikan berkat kepada orang yang percaya kepada Engkau. Satu saat, seorang teman saya kuliah, yang mendengarkan saya sering di kamar di ruangan gambar. Dia dengarkan saya sering nyanyi dan dia lihat saya happy. Lalu dia tanya, kenapa kau selalu eh, nyanyi-nyanyi pada saat di ruangan ini? Saya bilang, ya hidup ini sudah sulit. Satu-satunya buat saya tenang dan senang adalah dengan menyanyi-menyanyi begini karena itulah kekuatanku. Dia tidak tahu permasalahan. Lalu dia katakan seperti ini kepada saya. Saya atau kami dengan grup musik kami mencari seseorang pengganti lead singer dari band kami. Manajemen mencari seorang yang mampu untuk menggantikannya. Saya dengarkan suaramu bagus. Kau mau nggak kami tes untuk menggantikan penyanyi lead singer kami? Saya kesenanganku dan hobi saya memang menyanyi. Dia bilang nanti hari Rabu kamu datang ke tempat kami berlatih. Sediakan 5 nyanyian. Nanti kami akan tes kamu. Lalu saya pergi ke sana. Hari Rabu itu jam 7 malam. Saya sediakan apa yang mereka sebut. Saya bawa instrumen saya ke sana. Lalu tim manajemennya mengatakan mulai. Saya bilang ini ada 5 nyanyian. Silahkan pilih yang mana. Lalu kami mulai dengan satu nyanyian. Pada waktu sudah mulai, di tengah-tengah dari musik itu, manajer itu mengatakan hentikan. Saya kaget, tetapi dalam pikiran saya ya mungkin nggak cocok nih, nggak pas ini, nggak tepat ini, nggak akan, saya tidak akan diterima. Tiba-tiba dia katakan Susi, si Susinya bangkit, dia sebutkan ambil kontrak itu, kasih kontraknya kepada si Franklin dengan setengah nyanyian. Bapak Ibu, apa yang mau saya sampaikan? Orang tua saya dulu mengirim saya setiap bulan 600 Deutsche Mark untuk bisa kuliah di Jerman. Tetapi Tuhan membawa saya ke grup itu dan setiap bulan saya mengumpulkan uang 2.500 Deutsche Mark. 4 kali lebih besar pemberian Tuhan kepada saya. Karena saya percaya sepenuhnya bahwa Tuhan tidak pernah tidak memenuhi janjinya kepada orang yang mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan. Saya menyelesaikan pendidikan saya sampai kalau di sini sebut S2, saya memiliki 2 pendidikan di Jerman. Dan saya menjadi seorang ahli kapal selam di Jerman dan pulang ke Indonesia dengan keahlian saya. Bapak Ibu, saya sampaikan kepada kita semua, kalau kita bersedia menerima berkat, maka kita akan mengalaminya bila kita percaya dan mempunyai iman kepada Tuhan. Yang ketiga, menangkap berkat Tuhan yang terbesar. Apa itu berkat yang terbesar? Kita ingat tadi kalimatnya pada Abraham, kau akan menjadi berkat untuk setiap orang. Nah, apa yang terjadi dengan berkat ini yang diberikan kepada Abraham? Sejauh mana berkat itu berlaku hingga hari ini kepada saudara dan saya? Yesus Kristus, itulah yang menjadi berkat kepada saudara dan saya hingga pada hari ini. Itu sebabnya saudara ada di dalam komunitas Gereja Mas Advent hari ke-7. Kalau kita lihat silsilah tentang Yesus ini, saya coba tunjukkan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang tahu, tapi sebentar. Ini harus saya pindahkan ke belakang. Berkat. Ini tertutup. Oke. Nah, bisa lihat
Silsilah tentang Yesus Kristus itu mulai dari Abraham. Di sini posisi yang pertama nih. Bisa bisa kelihatan di situ? Terlalu kecil. Tidak terlihat. Tidak kelihatan. Tulisannya kelihatan? Tidak. Tidak. Kelihatan kah? Hanya nomor Gimana? 3 menangkap berkat Tuhan terbesar, tapi tidak ada tulisan. Eh, saya pindahkan sebenarnya ini ke saya pindahkan ke Word. Gimana tuh ya? Kelihatan ya. Harus Oke, peragaban stop kalau dulu, baru pindah ke Word. di stop dari PowerPoint-nya. Iya, di stop dari PowerPoint, lalu ke peragaban, kembali lagi ke Word. Coba kita lakukan karena di situ kita bisa lihat silsilah Abraham hingga sampai ke Yesus yang menjadi berkat bagi kita. Jadi di sini saya keluar dulu ya. Iya, Cara keluarnya gimana nih, Bu? itu di bawah ada peragaban stop Atau atau di atas. ya, vrijgave stoppen ya. Ya, Oke. peragaban stop. Oke, saya udah keluar. Terus Nah, yang sekarang pindah ke Word. Word-nya ya, Ke sini. Lalu peragaban, sambil lagi, vrijgave ya, lagi ya. Oke, sama peragaban, kayak tadi ya. pilih yang Oke, Word. bisa kelihatan? Sekarang bisa kelihatan. Belum, masih loading. Ini sudah muncul. Oke. Ya, sudah kelihatan. Baik. Nah, ini saya tunjukkan ke kita. Mungkin ada yang sudah tahu paham. Silsilah tentang Yesus Kristus, anak Daud dan anak Abraham atau anak Abraham. Ini silsilah atau dalam bahasa Bataknya itu tarombo, bahasa Indonesianya itu family tree, bahasa Inggrisnya ya. Oke. Nah, kalau kita lihat mulai dari Abraham yang memiliki anak Ishak dan Ishak memiliki anak Yakub. Yakub itu memiliki anak Yehuda dan seterusnya sampai ke bawah. Ini bisa dibaca di kitab Matius ya. Nah, Yakub ayah Yusuf itu dari keturunan Abraham dari atas ini, ya kan? Yehuda, kemudian Peres, kemudian Peres ini beranak Hezron. Hezron itu memperanakkan Aram, Aram Aminadab, kemudian Nahson ke Salmon dan seterusnya sampai ke bawah. Ini yang terakhir di sini Eleazar dari Matan, dan Matan ini melahirkan Yakub. Yakub adalah ayah Yusuf yang kuning, dan suaminya Maria melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi kalau seluruhnya kita hitung itu dari atas ke bawah, Yesus itu adalah generasi ke-42 sesudah Abraham ke bawah dari alirannya. Jadi inilah yang ditinggalkan oleh Abraham kepada seluruh muka bumi ini, yang namanya berkat yang ditinggalkan oleh Abraham, yang menjadi berkat juga kepada saudara dan saya yang kita miliki, karena saudara dan saya ada di dalam komunitas Gereja Masjid Advent Hari ke-7 karena percaya kepada Yesus ini yang adalah asal usulnya berkat dari seorang yang namanya Abraham, yang hingga berlaku hingga pada saat ini, dan kepada orang yang memiliki iman kepada Yesus. Jadi, Bapak Ibu, Yesus ini saya tidak perlu panjang menjelaskan, tapi dialah seseorang. Saya sering sampaikan begini, tadi saya gubris sedikit tentang apa yang namanya Trinitas. Trinitas itu. Kenapa Trinitas itu penting kita pahami? Karena dari Trinitas itu, masih ingat Yohanes 14 ayat yang 6 disebutkan pada yang terakhir ayatnya. Barang siapa yang mau berbicara dan bertemu dengan Tuhan hanya melalui saya, kata Yesus. Kenapa itu disebutkan? Dari 3 konsep daripada Trinitas ini. Mungkin kita bisa ingat. Pada waktu zaman
zaman Perjanjian Lama, Tuhan Bapa langsung bergaul dengan bangsa Israel. Lalu sesudah itu terjadi, maka datanglah Yesus Kristus ke bumi ini, menjadi seorang yang memberikan keselamatan kepada orang yang percaya, kepada setiap orang. Karena dia mati, atau dia yang mati di kayu salib. Nah, setelah dia mati di kayu salib, lalu dia kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dan yang dia tinggalkan adalah Roh Kudus. Jadi masing-masing sekarang tidak melihat Tuhan Yesus, tidak melihat Bapa, tapi Roh Kudus itu ada sama kita. Tapi kalimat yang disebutkan tadi itu mengatakan, kau hanya bisa ke Bapa bertemu hanya melalui saya, kata Yesus. Kenapa dia katakan demikian? Bukan Bapa yang mati di kayu salib, bukan Roh Kudus yang tergantung di kayu salib, tetapi Yesuslah yang tergantung dan mati di kayu salib untuk kita. Artinya, kalau kita mau bertemu Bapa, kita harus berbicara dan melalui Tuhan Yesus yang menjadi berkat kehidupan kita. Kenapa dia menjadi berkat itu? Karena dia yang mati di kayu salib. Baik, saya kembalikan kepada awalnya, kepada PowerPoint lagi. Ya, jadi no. Ya, jadi Yesus Kristus inilah yang perlu kita pegang. Nah, ini kenapa saya sebutkan menangkap, ini terjemahan bahasa Jerman ini kepada saya sebenarnya, karena kalimat ini saya mempersiapkan setiap pembicaraan saya ini memang dalam bahasa Jerman pada prinsipnya, karena bahasa Indonesia ini saya tidak terlalu mendalami kata-katanya semuanya, jadi saya terjemahkan sesuai dengan terjemahan dari Google ini bahasanya. Kalau dalam bahasa Jermannya disebutkan ergreift, den Segen, den größten Segen, was Gott gibt. Tangkap berkat yang besar itu. Karena Tuhan Yesus inilah yang terbesar di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus inilah yang besar saya kira di dalam kehidupan saudara, Bapak dan Ibu. Ini harus kita pastikan kita mengerti. Kalau kita mempunyai rencana ke dalam kerajaan surga, ya, kalau kita mempunyai rencana ingin ikut menjadi bagian dari kerajaan surga, hanya melalui Tuhan Yesus ini. Karena itulah berkat yang paling yang menentukan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak lebih dari itu. Tentunya Tuhan Yesus mengatakan di buku Yohanes, kalau kau percaya sama aku, dia katakan kepada pendengarnya, maka kau akan dalam kerajaan surga. Tapi ada tapinya di belakang, dan ini yang perlu kita hidupkan. Kalau kau percaya sama saya, kau akan dalam kerajaan surga, tetapi turuti hukum-hukumku. Kenapa hukum-hukum itu perlu? Supaya kita mengerti berkat Tuhan Yesus itu. Saya sebutkan tadi, ini ada satu kejadian begini yang lucu. Pada waktu zamannya saya di Jerman, masih baru-baru tahun pertama, belum terlalu paham dengan bahasa Jermannya. Tetapi satu hari Minggu, ya kan, kalau di Jerman kan hari Minggu itu, atau di Eropa pada prinsipnya hari Minggu itu kan orang pada di rumah semua, jalanan kosong. Nah, satu hari saya hari Minggu pagi saya jalan-jalan. Nah, di sana saya harus melewati dua traffic lights, lampu merah, kuning dan hijau. Kita terdidik di Jerman sana, kalau merah ya merah, kita berhenti. Kalau kuning baru mulai jalan, dan hijau baru boleh jalan. Pada saat itu pikiran saya tidak seperti itu terdidik, sebagaimana terdidik di Jerman saat itu. Lalu saya melintasi lampu merah ini. Pada waktu saya menyeberang dari satu, karena itu ada dua jalur. Dari jalur pertama saya pindah ke jalur yang kedua, dan juga masih merah lampunya. Pada waktu saya akan melewati yang kedua,
saya dengarkan kalimat begini dari belakang. Halten Ji, berhenti, katanya. Saya tidak, saya mengerti kalimat itu, tapi saya abaikan. Lalu lanjut saya menyeberang ke seberang, tiba-tiba ada mobil dari sebelah kanan saya eh, yang berjalan cepat, kencang, dan saya harus berlari ke seberang. Lalu kau dengarkan lagi dari belakang, Halten Ji, katanya. Lalu saya menoleh ke belakang, ternyata polisi ada di belakang saya. Saya lari ke seberang, makin ke dalam, bersembunyi saya, ternyata dia datang dari sebelah sana dan bertemu dengan saya, dua polisi dengan mobilnya. Dia ngomong, dia berbicara kepada saya. Saya bilang, saya goyang-goyang kepala. Dia sebutkan apa segala macam, saya goyang-goyang kepala. Saya tunjukkan kepada dia bahwa saya tidak mengerti bahasanya. Walaupun saya mengerti sesungguhnya apa yang dia maksud. Keuntungan saya pada saat itu adalah temannya. Nah, udahlah, ini orang asing ini nggak ngerti kita, nggak terjadi apa-apa kok. Udah biarkan aja dia lepas. Saya dilepaskan. Tapi yang mau saya sampaikan, itulah yang saya ketahui zamannya di Indonesia, dari Indonesia ini. Kita tidak pedulikan merah atau tidak. Saya kebingungan sebenarnya banyak di Indonesia ini. Bahkan lampu merah pun pernah saya jalani dan saya lawan arus. Di depan polisi dia tertawa melihat saya, bukan menghentikan saya. Tapi terjadikah itu di Eropa? Kalau saya lakukan yang sama di Jerman pada saatnya, sudah saya lakukan, saya jalani merah, saya hampir ditangkap oleh polisi itu. Untung saya dilepas. Bapak Ibu, kalau kita mau bertemu dan mengerti siapa Yesus ini dan mau menangkap berkat Tuhan itu kepada kita, kita tidak bisa mengabaikan hukum yang ditentukan oleh Tuhan kalau kita mau ke sana. Jangan kita abaikan untuk paham bahwa kerajaan surga itu juga memiliki hukum yang tersendiri bagaimana di sana. Yang sama dengan perbedaan hukum di Indonesia dengan di Jerman. Tuhan juga mempunyai hukum. Jadi kalau kita mau masuk ke surga, harus paham bagaimana hukumnya di dalam kerajaan surga. Dan itu kalau kita paham dan mengerti, maka kita tidak akan lepaskan lagi berkat ini. Seorang Yesus yang memberikan keselamatan kepada kita. Dan itulah yang terbesar. Karena bumi ini, sebagaimana sering kita dengarkan, akan dirubah dan diganti. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus ini, yang menjadi berkat terbesar, akan juga hancur bersama dengan bumi ini. Jadi tangkaplah berkat yang terbesar ini. Tangkaplah apa yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Dan itulah yang menjadi berkatmu, yang menjadi membawa kau di dalam perjalanan kehidupanmu bersama dengan masa depan kita dan merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk dapat boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Yang keempat, dengan perjalanan tadi yang dari 1, 2, 3 yang sekarang. Yang keempat, silsilah tentang Yesus kita sudah lihat, tapi yang keempat, bersedia membagikan berkat kepada orang lain. Berkat yang kita terima melalui kepercayaan dan iman kita kepada Yesus. Jangan pegang hanya untukmu saja. Jangan kita hanya bergumul untuk pribadi kita saja. Saya tahu dan saya rasakan bagaimana sulitnya untuk menginjil di Jerman itu. Kalau di sini, di Indonesia ini, masih mudah mengatakan KKR dan bahkan hampir setiap saat ada KKR di sini. Kalau di Jerman saatnya dulu, saya berbicara KKR sebagai pimpinan gereja di Kiel. Tidak ada orang Jerman yang mau. Saya tidak tahu di Belanda ya. Saya tidak tahu di Amerika bagaimana dan di negara lain atau di Prancis. Ini Buru Manulang ini sebenarnya ponakan saya ini. Buru Manulang ini sama bapak sama orang tuamu saya sangat dekat sesungguhnya. Mungkin kenal dengan Namburumu Tuti, ya kan? Tuti Tahu, Manulang. iya tahu. Ya, ya. Tuti Manulang itu kakak saya. Suaminya Tahu. kan Profesor Tagor kan? Oke, oke. Tahu kan? Tahu, Nah, tahu. saya adiknya Dokter Tagor langsung, ya Ah, toh. oke, oke, Nah, oke. saya adiknya Dokter Tagor. Jadi bapakmu itu saya kenal sejak saya masih kecil
Opung ya, opungmu ya? Opung, iya, Loren. Bapak ya, bapak ya, ya bapak ya. Iya, heeh. Nah, dan kenal dengan istri saya, ya istri saya Novera Tambunan, Novera Anggreni. Aku Dia enggak cerita tahu. kepada saya. Oh, oke. Oh, tapi sama papi sama mami, istri saya Kenal. sangat sangat dekat. Oke. Ya, oke. Jadi artinya di sini adalah kita harus bersedia memberikan apa yang kita miliki itu. Tuhan Yesus itu yang kita miliki itu kita harus sampaikan kepada orang lain. Saya sering mengatakan begini, Bapak Ibu di sini. Saya tidak tahu di Jerman bagaimana. Saya sebutkan tadi KKR itu. Pada waktu KKR sedunia dilakukan dari Amerika dengan pembicara bukan dari gereja yang di Loma Linda. Nanti saya lupa namanya nih sekarang. Tapi dia mengadakan KKR seluruh dunia yang kita tangkap juga di Jerman dan dia di seluruh dunia. Saya minta di gereja saya dulu untuk melakukan tayangan dari Loma Linda saat itu. Tidak ada di Jerman yang mau, tidak ada yang menerima bahwa mereka tidak percaya bahwa dengan penginjilan seperti itu membawa orang ke dalam gereja. Saya diam-diam mempersiapkan tayangan di gereja saya yang saya pimpin di Rendsburg. Kalau orang Jerman ini tahu di mana Rendsburg itu, ya kan? Sampai hari mulai malamnya pada hari Sabat sore, tidak ada yang tahu saya mempersiapkannya, ya kan? Dan pengalaman saya ada seperti ini. Kalau kita mau membagikan berkat itu, bahwa Tuhan itu akan yang janjinya untuk membantu dan memberkati saudara dan saya. Itu persiapan tes untuk melakukan tayangan itu berlangsung 1 bulan. Setiap hari saya ke gereja, mencoba tes untuk mendapatkan siaran dari Amerika. Tidak saya dapatkan. Tetapi pada hari Sabat malamnya yang terjadi, dimulai di California, saya menyampaikan di gereja seperti ini kepada orang muda, bahwa nanti malam kita nonton bareng di gereja siaran siaran televisi. Siapa yang mau datang, terutama anak muda, habis PA tangan pulang kita nonton sama-sama. Tidak saya sebutkan KKR karena KKR tidak diizinkan atau tidak disetujui sama gereja saya pada saat itu. Pada saat habis gereja, signal dari Amerika ini belum saya dapatkan sampai detik itu. Lalu setelah gereja selesai, saya naik ke atas, saya atur antenanya, dan saya menengadah ke sorga. Tuhan, kalau kau inginkan hari ini dan malam ini tayangan ini berlangsung, maka Tuhan akan buka pintu kepada siaran yang datang dari Amerika ini, supaya saya bisa menunjukkan apa yang akan ditayangkan dari Amerika. Detik itu saya sebutkan amin, muncul di bawah siarannya. Tetapi itu satu berkat yang saya terima. Yang kedua, yang berkat yang saya terima dengan penginjilan tersebut, dengan KKR ini adalah pada waktu malam pertama habis, anak-anak muda ini bercerita pulang ke rumah. Ternyata bukan hanya nonton bareng. Tayangan dari sana adalah tayangan firman Tuhan dari Amerika. Musik-musik yang enak. Firman yang baik. Bapak, ikutlah ke gereja besok malam. Mulai satu persatu. Teman-temanku segereja ini. Orang-orang Jerman ini. Datang kepada saya. Mengatakan, bolehkah kami ikut melayani? Silahkan. Lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pada akhir daripada KKR tersebut, satu keluarga yang memiliki, ini aneh ini, pertama kali saya alami di Jerman. Satu keluarga dari gereja Kristen sebelah dengan anak 9 orang, ini yang saya maksud. Aneh ini, 9 orang. Semuanya dibaptis menjadi umat gereja Masih Advent hari ke-7. Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan adalah, kalau kita sudah jelas-jelas dan paham bahwa Tuhan Yesus itu adalah berkat-Mu,
dan yang memberikan kenyamanan hidup dan merencanakan ikut ke dalam kerajaan sorga. Jangan hanya untukmu saja kamu pegang, tetapi sampaikanlah ini kepada siapapun yang di sekitarmu. Karena berkat yang kita terima ini bukan berkat yang biasa dan umum. Karena berkat ini bukan hanya sekarang menjadi berkat untuk kita, tapi berkat yang akan menjadi pegangan kita sekarang. Dan jika Tuhan itu datang, kita bisa ikut terangkat ke sorga untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus ini hendaknya seperti ini prosesnya kita lakukan. Ini adalah saya atau kita, ya kan, yang menerima berkat dari Tuhan itu. Kita diberkati setiap hari. Saya rasakan juga sekarang juga di Indonesia bagaimana saya diberkati Tuhan. Saya rasakan dan saya pastikan Bapak Ibu juga merasakannya. Oleh karena itu, jadilah menjadi pembawa berkat kepada orang lain yang tidak lagi hanya untuk kita sendiri berkat itu. Berkat yang kita terima itu bagikan kepada orang lain. Kalau ini kita bagikan kepada orang lain, maka akan lebih banyak orang yang bersama-sama dengan kita menunggu kedatangan Yesus. Kenapa ini penting, Bapak Ibu? Ya kan? Saya sebutkan tadi, saya di Rendsburg, satu keluarga yang berjumlah 11 orang masuk ke dalam gereja kita, menjadi pengikut gereja Masjid Advent hari ke-7. Saya tidak bisa mengingat lagi atau membayangkan lagi bagaimana di Eropa ini jumlahnya umat Tuhan. Di Indonesia, penduduk Indonesia seluruhnya berjumlah 280 juta. Bayangkan besarnya. Tetapi yang menyedihkan hati pikiran saya, Bapak Ibu, jumlah anggota gereja Masjid Advent hari ke-7 di seluruh Indonesia, jumlahnya tidak lebih dari 400.000 orang saja. Ini mengerikan dan menyedihkan bagi saya. Dari 280 juta yang menjadi umat Advent, yang mengenal Alkitab ini sangat dalam, hanya 400.000 orang saja. Jadi kita sudah seharusnya menjadi orang-orang yang sudah diberkati, menjadi pembawa berkat kepada sekeliling kita. Hari Sabat lalu, saya dijadwalkan berkhotbah di Pematang Siantar, tetapi kebetulan dari sekretaris UNI datang ke gereja yang sama. Lalu ketua sidangnya bertanya apakah saya bisa mengizinkan pendeta Sagala, Binsar Sagala dari Sekjen UNI menggantikan saya. Saya silakan, saya bilang. Tapi yang saya senangi adalah Bapak Ibu. Dan ini adalah satu misi saya yang juga saya lakukan di Jerman pada saatnya. Dia datang ke Sumatera karena ada program Gereja Masjid Advent hari ke-7 bergabung dengan GBI, Gereja Bethel Indonesia, mengadakan perayaan Paskah di Sumatera. Jadi mereka datang bersama-sama dengan GBI, Gereja GBI, mengumandangkan rencana ini ke setiap gereja, termasuk ke Gereja Masjid Advent hari ke-7, ke seluruh Sumatera Utara, dan akan mengadakan pesta Paskah ini di Sumatera Utara dengan semua umat Kristen yang ada di daerah ini, dengan gereja-gereja lain. Mereka akan bertemu juga dengan gereja HKBP atau gereja Batak Protestan di Tarutung, dan gereja-gereja lain untuk merayakan. Kita memang tidak percaya dengan Paskah yang seperti mereka rayakan. Tetapi tujuannya adalah cuma satu, bersama-sama membawa pekabaran tentang Yesus yang memberikan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kalau kita tidak memperbincangkan masalah doktrin, itu urusan nanti setelah mereka menyampaikan pekabaran ini. Bapak Ibu, Yesus meninggalkan 3 perintah kepada kita di Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Dikatakan 3 fase. Yang pertama adalah pergi kau menyampaikan pekabaran ini kepada orang-orang. Lalu yang percaya, yang percaya kepada saya tentang Yesus itu, baptiskan. Setelah itu baru ajari mereka. Ini konsep yang saya sangat selalu sampaikan, dan ini akan kita lakukan sepertinya bersama dengan yang lain. Kita keluar menyampaikan berkat ini kepada orang lain. Kalau dia percaya bahwa Yesus itu adalah berkat,
maka kita pun membaptiskan mereka kalau mereka mau dibaptis. Karena itu kan yang percaya mau dibaptis. Lalu hasil yang ketiga, kita ajari mereka tentang kebenaran Tuhan melalui firman-Nya. Bapak Ibu, jadilah dan bersedialah kita menjadi orang-orang yang membagikan berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya saya sebutkan sering, betapa sedihnya sorga itu nanti kalau cuma 400.000 yang masuk ke dalamnya. Di kitab Wahyu disebutkan bahwa tidak terhitung jumlahnya yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak terhitung jumlahnya. Jadi Bapak Ibu, ini sangat-sangat kita pentingkan untuk memahami bahwa kita mempunyai satu tugas dari Tuhan yang disampaikan kepada kita semua, membagikan berkat itu kepada orang lain, sehingga lebih banyak orang bersama dengan kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ayat inti kita mengatakan seperti ini. Bentar, saya buka sebentar dulu, karena tidak saya tuliskan di situ. Yang tertulis di Galatia 3 ayat yang 6-9 dikatakan seperti ini dalam bahasa Indonesia. Aku heran, katanya, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil. Nih, tunggu. Ini salah nih. Nah, ini dia. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham yang percaya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Bapak Ibu, kita melalui berkat yang ditinggalkan oleh Abraham menjadi anak-anak Abraham. Dan anak-anak Abraham ini lah orang-orang yang dikatakan dalam kitab suci, jika kamu lihat jika kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi berkat ini yang ditinggalkan kepada Abraham menjadi berkat yang kita terima, menjadi bahagian kehidupan kita. Seperti Abraham menjadi berkat kepada saudara dan saya, maka pesan ini juga berlaku untuk saudara dan saya menjadi berkat kepada orang lain, yaitu Yesus yang kita sudah perbincangkan tadi. Bapak Ibu, ini tidak perlu. Jadi di kejadian itu kita disebutkan engkau akan menjadi berkat, diberkati untuk memberkati sebagai melakukan penginjilan secara pribadi atau keluarga kepada orang lain, atau secara jemaat boleh dilakukan supaya lebih banyak orang akan masuk ke dalam kerajaan surga yang diberkati Tuhan menjadi berkat untuk orang lain. Kiranya dengan apa yang kita sama-sama dengar pada malam hari ini menjadi berkat kepada kita berlanjut. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memperdulikan orang lain dengan cara-cara kita sendiri, bagaimanapun kita menjadi berkat kepada orang lain. Kalau di sini misalnya di Bogor, di rumah kami di Bogor, Ibu Tambunan selalu jogging setiap pagi, lalu bertemu dengan orang-orang di pinggir jalan, bahkan berbagai macam masyarakat. Dia selalu menyampaikan bagaimana kabar Tuhan itu setiap saat ada dalam kehidupannya. Dan ada beberapa keluarga pemulung yang ya taulah pemulung, mengumpulkan botol-botol yang dibuang masyarakat, sebagaimana bangsaku ini tidak mengumpulkannya di tempat yang sesungguhnya. Tapi pemulung, ada beberapa pemulung dan keluarga yang kami bantu untuk mendapatkan berkat yang kami punya, kami bagikan kepada mereka, menjadi yang percaya dekat-dekat dengan kebenaran Tuhan. Di Indonesia pada saat ini disebutkan Harvest 2025 adalah tujuannya untuk membawa pekabaran ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, satu keluarga, satu jiwa disebutkan. Perintah Tuhan tadi adalah
pergi menyampaikannya. Lalu yang percaya baru dibaptiskan. Dan sesudah diajari, Bapak Ibu, yang terpenting itu adalah kita pergi menyampaikan. Karena itu adalah tugas. Kalau orang mau percaya kepada Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang mengubah orang menjadi pengikut Kristus. Jadilah kita menjadi orang yang membawa pekabaran kepada orang lain, jadilah kita menjadi berkat kepada orang. Tuhan akan memberkati kita semuanya dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih kepada Om Franklin atas firman yang begitu indah. Kita akan melanjutkan acara Rabu malam kita. Baiklah, kita akan melanjutkan acara Rabu malam kita dengan bernyanyi lagu tutup dari Lagusnya nomor 64. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa, hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya, tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku Baiklah, untuk doa tutup dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami, saya undang Om Franklin untuk pimpin kita dalam doa. Nanti ditutup dengan doa Bapa kami, toh, ya kan? Iya, Ya, baik. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga. Bapa kami dalam kerajaan sorga pada tengah malam ini di sini di Indonesia dan di Eropa malam hari, dan di mana saudara-saudaraku ini bertempat. Kami bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan Engkau ya Bapa. Karena kasih-Mu begitu besar kepada kami. Melalui Abraham Tuhan memberikan berkat kehidupan kepada kami.
putus karena mungkin internetnya agak jaringan internetnya yang terputus ya. Maaf Pak Tambunan, mohon dinyalakan mikrofonnya. Mikrofonnya mati. Mungkin beliau ada kesulitan. Saya undang kita semua. Mohon maaf ada gangguan. Oh ya, baik. Silahkan. Kedengaran suara saya? Dengaran. Oke. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengembalikan signal ini supaya hamba-Mu boleh berlanjut berbicara dengan Engkau. Kami percaya Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan melindungi kami setiap saat di dalam pergumulan kami. Itulah berkat yang kami perlu pahami, bahwa ketergantungan kami kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami belajar bagaimana Abraham bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yang membuat berkat kepadanya, sehingga dia menjadi pembawa berkat bagi kami hari ini, mengenal Tuhan Yesus yang membimbing di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarkannya Roh Kudus yang memelihara, melindungi, dan menjagai kami di dalam pergumulan kami Tuhan. Supaya segala rencana Tuhan di dalam kehidupan kami bisa nyata, menjadi pembawa pekabaran-Mu kepada sekeliling kami, sehingga bukan hanya kami yang menunggu kedatangan-Mu, tetapi masih banyak orang lain yang boleh ikut ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Setiap permasalahan yang sudah didoakan tadi, biarlah itu juga Tuhan kabulkan dan dengarkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkesulitan dengan ekonomi Tuhan bantu, yang mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan kemana dengan ilmu yang dimiliki, yang berkekurangan di dalam segala hal, kiranya Tuhan penuhi dengan kebutuhan setiap hari di dalam kehidupan kami Tuhan. Berarti setiap jemaat di mana mereka berada, supaya bersama-sama mempunyai keinginan membawa berkat Tuhan kepada siapapun di dalam sekeliling gereja, sehingga gereja juga ikut mendapatkan tenaga-tenaga untuk membantu pekabaran Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan beristirahat malam ini. Kiranya Tuhan memberkati bila mana kami berpisah dari Zoom ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan kondisi yang lebih baik dan boleh bekerja, melakukan setiap aktivitas kami dimanapun kami berada ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan bersama dengan kami. Bila mana ada kekurangan kami Tuhan, bila mana ada kesalahan-kesalahan yang belum terselesaikan, mohon kepada Tuhan menghapuskan itu seluruhnya dari buku kematian itu Tuhan, tetapi tuliskan kami bertambah di dalam buku kehidupan, supaya bila mana Engkau datang, kami boleh yang tercatat di dalam buku kehidupan itu menyongsong kedatangan-Mu yang membawa kami ikut bersama dengan Engkau ke dalam kerjaan surga. Inilah doa kami pada malam ini Tuhan. Kiranya Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu, karena kehendak-Mu lah yang kami ingin lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami mau berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih sekali lagi kepada Om Franklin Mohon maaf atas tadi doanya. putus. Ya, nggak apa-apa. Sekian dari acara Rabu malam kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir tepat pada waktunya. Tuhan memberkati. Mungkin ada pengumuman dari Tante Lika. Ya, terima kasih Brigita sudah pimpin kita, dan khususnya terima kasih Bapak Tambunan. Ini suatu pengalaman hidup yang sangat indah sekali, menguatkan kita semua, dan terlebih lagi mengenai pekabaran tentang pengaruh besar di dalam kehidupan kita sekarang, tergantung kita semua. Pengaruh apa yang ingin kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita sudah mendapatkan pengaruh dari Yesus Kristus. Biarlah kita menjadi saluran berkat dan juga terlebih lagi menjadi saluran kasih bagi orang-orang di sekeliling kita. Puji Tuhan. Terima kasih atas pengalaman yang begitu indah sekali, Bapak Tambunan. Kami doakan dalam setiap pelayanan di Danau Toba dan sekitarnya, dimanapun berada bersama dengan Ibu Tambunan, boleh menjadi berkat dan terlebih lagi boleh mendapatkan kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan tersebut. Selamat beristirahat, dan kami tunggu kembali renungan-renungan Tambunan di masa-masa yang mendatang. Dan terima kasih atas kehadiran kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Silahkan bertegur sapa bagi yang ingin bertegur sapa.